Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nayara Zatari Triana dengan NIM 2404326015555 Overinti. Di sini saya akan mempresentasikan hasil poster saya dengan judul Memutus Lingkaran Kemiskinan, Bukti Regresi Pengaruh IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan. Nah, kemiskinan kan masih menjadi masalah penting ya di Indonesia, dan salah satu faktor yang berpengaruh adalah kualitas sumber daya manusia yang diukur melalui IPM. Saya mengambil teori ini karena uh, teori lingkaran kemiskinan Rickner menjelaskan bahwa kemiskinan terjadi karena rantai masalah yang saling memperkuat seperti pendidikan rendah, kesehatan buruk, dan produktivitas yang rendah. Teori ini sesuai dengan topik yang saya libatkan. Bagaimana peningkatan IPM membantu memutus lingkaran ini karena perbaikan pendidikan, kesehatan, dan standar hidup meningkatkan kualitas SDM, produktivitas, serta pendapatan masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan grafik pada IPM. Pada grafik IPM, Indeks Pembangunan Manusia, terlihat bahwa di tahun 2015 sampai 2024, angka IPM selalu meningkat setiap tahun, dan standar hidup masyarakat semakin membaik, yang artinya kondisi manusia di Indonesia terus berkembang ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan di grafik yang tingkat kemiskinan. Bisa dilihat di grafik ini bahwa jumlah penduduk miskin mengalami penurunan selama periode yang sama di tahun 2015 sampai 2024. Tapi bisa dilihat di tahun 2019 sampai 2020 terjadi peningkatan. Angka tingkat kemiskinan kembali naik ya. Kenaikan ini disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan masyarakat kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan, yang akhirnya sebagian masyarakat kembali masuk ke kategori miskin. Nah, ketika kedua grafik ini, yaitu grafik IPM dan tingkat kemiskinan, terlihat jelas bahwa jika IPM naik, maka tingkat kemiskinan turun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil regresi untuk melihat seberapa pengaruh IPM terhadap tingkat kemiskinan. Yang pertama itu ada arah pengaruh atau koefisien regresi. Nah, koefisien regresi IPM bernilai min 0,46464 menunjukkan bagaimana IPM terhadap kemiskinan bersifat negatif, yang artinya kenaikan IPM menurunkan tingkat kemiskinan. Yang kedua, yaitu UJT, atau pengaruh variabel X terhadap Y secara parsial. Nilai signifikan 0,00 lebih kecil daripada 0,05, yang bisa disimpulkan bahwa IPM berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, sehingga perhubungan negatifnya valid secara statistik. Yang ketiga yaitu uji R-square. Apabila nilai korelasi sama dengan 0,860, maka nilai koefisien determinasi atau R-square adalah 0,86 atau 86%. Maka variabel independen dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 86% dan sisanya 14% yang dapat dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi. Yang terakhir yaitu uji F. Nilai signifikan uji F kecil dari 0,05, yang berarti model regresi layak digunakan dan variabel dalam modal berpengaruh secara simultan terhadap kemiskinan. Nah, kesimpulan dari poster ini adalah
bahwa peningkatan IPM ini berperan penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Dari grafik dan hasil regresi sama-sama menunjukkan hubungan negatif yang kuat di mana IPM lebih tinggi diikuti oleh penurunan kemiskinan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata maupun perkataan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.